Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha yauman nadamah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nafsihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masih dalam suasana bulan Syawal ya. Bulan Syawal itu adalah berarti peningkatan. Kalau Ramadan secara bahasa maknanya panas yang membakar. Jadi maksudnya adalah membakar dosa-dosa kita. Sementara Syawal itu adalah memiliki makna peningkatan. Jadi pada bulan Syawal inilah diharapkan iman, takwa, ibadah kita meningkat. Dan nanti puncaknya pada Idul Adha, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Itulah merupakan etapa momentum yang telah Allah sediakan, waktu-waktu istimewa yang Allah sediakan kepada kita semuanya untuk menjaga konsistensi iman dan takwa kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang singkat ini kita berusaha untuk bermuhasabah ya, menghayati. Insya Allah sudah banyak para ustadz, para mubalik yang mengingatkan kepada kita tentang capaian-capaian di bulan Ramadan kemarin. Pada kesempatan ini saya menyampaikan 3 parameter kesuksesan yang perlu untuk kita evaluasi bersama. 3 parameter kesuksesan yang itu hendaknya kita dapatkan dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang kemarin. Yang pertama adalah orang itu sukses melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Parameter yang pertama, tanda yang pertama adalah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sebagaimana janji-janji yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis yang populer ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan landasan iman dan untuk mengharap ridha Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Ada lagi riwayat mengatakan man qama ramadhana, siapa yang menunaikan qiyamul Ramadan, salat tarawih. Ada lagi tambahan man qama lailatul qadar, siapa yang salat pada waktu malam al-qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya diampuni. Nah, ini janji-janji yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan satu kesempatan beliau pada saat mau berkhutbah kepada para sahabat di Masjid Nabawi, saat menapaki tangga-tangga mimbar beliau, pada saat menapaki tangga yang pertama beliau mengatakan amin, tangga yang kedua beliau mengatakan amin, dan tangga ketiga mengatakan amin. Selesai khutbah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa tadi Anda mengatakan amin sampai 3 kali?
Maka dijawab tadi Jibril membisikiku 3 kalimat, 3 doa yang aku aminkan semuanya. Apa isinya itu? Yang pertama, rahima'an furajulin adraka dakhala alaihi Ramadan tsumma insalakha wa lam yughfar lahu. Celaka, rugilah seseorang yang dia memasuki Ramadan, kemudian lalu Ramadan lewat berakhir, sementara dia belum terampuni dosa-dosanya. Itu orang yang celaka, orang yang rugi besar. Yang kedua, rahima'an farajulin adraka abawaihi wa lam yadkhulil jannah. Rugilah, celakalah seseorang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup di dunia, bisa berinteraksi, bisa bertemu, bermuamalah dengan kedua orang tuanya, tetapi si anak ini tidak bisa masuk surga, tidak birrul-walidain, tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Ini orang celaka, rugi sekali. Dan yang ketiga adalah rahima'an furajulin dzukira alaihi ismi wa lam yusalli alaihi. Rugilah, celakalah seseorang yang pada saat disebut namaku dia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Inilah 3 kalimat yang masing-masing diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya beliau mengiyakan dan berdoa, mudah-mudahan apa yang disampaikan malaikat Jibril ini dikabulkan Allah Ta'ala. Jadi poin yang menjadi stressing pada hadis ini adalah rugi sekali apabila kita berkesempatan untuk masuk di bulan Ramadan kemarin dan kita selesai menunaikan rangkaian ibadah, sementara kita belum mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita? Padahal persoalan ampunan Allah ini sesuatu yang ghaib, yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita dengar, ya. Ini persoalan ghaib, dan itu adalah merupakan hak Allah. Yang memberikan ampunan kepada hamba atau tidak, itu hak Allah yang kita tidak bisa intervensi. Jadi masalah pengampunan ini masalah yang ghaib. Namun demikian, para ulama telah memberikan rambu-rambunya, ya. Inilah pentingnya kita belajar ilmu, mengkaji ilmu-ilmu agama ini, bagaimana ayat-ayat ataupun hadis ataupun perkataan ulama bisa memberikan inspirasi dan informasi kepada kita semuanya untuk kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Termasuk poin yang kaitannya dengan ampunan Allah ini. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa ketika Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba dan Allah memberikan ampunan kepada hamba ini, maka Allah menjaga sholat si hamba ini. Jadi ini yang poin yang perlu kita jadikan sebagai muhasabah evaluasi. Jadi kalau Allah cinta pada seorang hamba, Allah memberikan ampunan kepada hamba ini, Allah menjadikan orang ini terjaga sholat-sholatnya. Sholat ini kan merupakan pertemuan, munajat seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Kalau bisa kita ilustrasikan, ya, walaupun tidak bisa sama antara khalid dan makhluk, tapi sekedar sebagai gambaran untuk mempermudah pola pikir kita, ya. Kalau ada seorang rakyat, warga bertemu dengan kepala daerahnya, misalnya, apabila kepala daerah berkenan, diterima audiensi itu lewat ajudannya ataupun lewat sekretaris pribadinya atau lewat prosedur protokolernya, diterima kalau kepala daerah berkenan.
Tapi kalau dia tidak berkenan, gampang saja menolak beraudiensi dengan warga siapapun. Tidak ada yang protes dengan alasan sibuk, ada rapat, ada macam-macam ya. Nah, kurang lebih seperti itulah sama sekalian. Pada saat Allah Ta'ala berkenan untuk menerima hambanya, cinta dan mengampuni dosa-dosa si hamba ini, maka Allah Ta'ala menjaga sholat si hamba ini, sehingga berkenan untuk hadir, beraudiensi, bermunajat dalam bentuk sholat ini. Baik itu di masjid, ataukah di rumah untuk sholat-sholat sunnah ya. Orang ini punya semangat untuk menghadap dan Allah Ta'ala berkenan menerima sholat ataupun menjaga waktu sholat-sholat si hamba ini. Khususnya yang lebih utama adalah sholat subuh. Jadi kalau misalnya ya, alhamdulillah kita tidak boleh punya penyakit ujub ya, atau hurur ya. Tetapi ini wujud daripada rasa syukur kita. Apa sih bedanya ujub dan syukur itu? Bedanya adalah pada motif pribadi. Kalau ujub ataupun hurur, rasa bangga apabila pada saat kita mampu melakukan ibadah-ibadah tertentu, itu dinisbatkan kepada pribadi kita. Itu ujub ataupun hurur. Itu bangga diri. Kita sanggup untuk bangun malam, sanggup sholat subuh berjamaah, sanggup puasa sunnah. Apabila dinisbatkan kepada kemampuan pribadi, itulah ujub. Tapi kalau dinisbatkan kepada nikmat Allah, kemudahan dari Allah, dengan mengatakan alhamdulillah Allah telah memudahkan saya untuk bangun malam, alhamdulillah Allah meringankan kaki saya untuk berangkat sholat subuh berjamaah ke masjid dan lain-lain, maka itulah wujud syukur kita. Nah, jadi bedanya dimotivasi pribadi tadi kita, penyandaran nikmat-nikmat kita tadi ya, kepada pribadi atau kepada Allah. Nah, jadi kalau kita telah diberikan kemudahan untuk bangun tepat waktu sholat subuh yang diawali dengan sholat-sholat ya mulail atau sholat witir ya, alhamdulillah, berarti kita berhusnudzon, berbaik sangka bahwa Allah Ta'ala mencintai dan mengampuni dosa-dosa kita. Parameternya di penjagaan sholat tadi ya, terutama sholat yang lebih awal ataupun yang menjadi prioritas ini adalah sholat subuh ini. Kebalikannya, kalaupun misalnya ada di antara kita atau mungkin anak-anak kita atau cucu-cucu kita misalnya ya, Masya Allah, generasi Z ini berat, tantangannya berat ya. Barangkali ada yang sudah mondok, kebiasaan di pondok bangun malam jam 3, setengah 4 sudah bangun. Tapi kalau liburan di rumah, wah, seolah-olah sudah off semuanya ya. Ini orang tua harus memberikan pengawasan penuh. Jadi ini tugas kita semuanya, mengkondisikan anak-anak kita ini, generasi penerus perjuangan kita, supaya dijaga waktu-waktu sholatnya ini. Dan kita sebagai orang tua berusaha penuh. Nah, maka inilah sebagai peringatan muhasabah kita semuanya. Apabila Allah Ta'ala cinta kepada hamba, mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah kita dimudahkan menjaga waktu-waktu sholat kita, terutama sholat subuh ini yang kita usahakan dengan berjamaah. Nah, ada lagi di antara sekian banyak parameter yang ditunjukkan oleh para ulama, bahwasanya si hamba ini mendapatkan ampunan dari Allah. Apa itu? Usaha yang dilakukan oleh si hamba ini menjauhi segala sebab sarana yang bisa mengantarkan dia untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Ini poin yang penting ya.
Jadi kalau si hamba ini taubatnya diterima Allah Ta'ala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, maka si hamba ini punya kemauan yang kuat untuk menjaga dirinya, memproteksi dirinya, dan jangan sampai melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kemaksiatan, dosa-dosa yang pernah dilakukan pada masa lalunya. Dosa apapun, baik itu dosa kaitannya dengan hablum minallah, hak Allah Ta'ala, yaitu diantaranya dosa yang paling utama adalah dosa syirik, menyekutukan Allah Ta'ala, yang harus kita jauhi ya. Kalau kita sudah bertaubat, maka harus jauh-jauhnya menghindari dosa syirik ini. Sarana-sarana yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan harus dijauhi. Kemudian dosa sesama manusia, kaitannya dengan hablum minan nas, dosa hukuk adamiyah, dosa-dosa sesama manusia. Apapun itu ya kaitannya dengan hak-hak kepada sama manusia, apalagi kalau kita yang punya jabatan ya, punya amanah, baik itu di pemerintahan ataupun mungkin di organisasi tertentu, kita menduduki jabatan apapun, atau barangkali mungkin di ketakmiran ini ya, walaupun di suasana yang kaitannya lembaga sosial kemasyarakatan yang itu sangat identik dengan persoalan-persoalan keagamaan, itu nggak bisa lepas dari ujian. Atau diskusi di grup kami di WA para aktivis keislaman itu tentang berita informasi yang ini senantiasa terus menyebar luas ya di mana-mana tentang masalah korupsi. Yang terakhir ada penetapan tersangka dari OTT kepala daerah Sidoarjo. Ini kan berturut-turut ya. Sebelumnya kalau nggak salah 3 periode atau 3 oknum lah ya, pilkada si kepala daerah di Sidoarjo ini bupatinya kena OTT semua, 3 personal ya, dengan beruntun Allah. Ini ada diskusi lah sana sini ya, tapi ada kawan yang ASN mengatakan ya orang boleh saja berkomentar ya, tapi bisa jadi karena si yang berkomentar ini belum dapat kesempatan, belum dapat peluang ya. Kalau misalnya dapat peluang ya bisa jadi terperosok kena kasus korupsi juga ya. Jadi kita itu tadi ya, kasus korupsi ini kan bisa jadi karena personal, mentalnya, kebutuhan ataupun apapun lah kondisi yang bersangkutan, bisa jadi karena sistemnya, atau bisa jadi karena peluang. Nah, dan peluang ini atau di mana-mana, bukan hanya sekedar di sektor pemerintahan ya. Di sektor swasta juga banyak terjadi kebocoran anggaran. Kemudian di sektor-sektor yang lain, di organisasi nirlaba juga ada. Jadi kita tidak berburuk sangka dengan berlebihan ya, kepada para pelaku. Bisa jadi kalau kita mendapatkan kesempatan jabatan tertentu, kita mungkin juga belum bisa amanah, sebagaimana yang telah ya, dialami oleh kawan-kawan atau saudara-saudara kita seagama itu. Kalau orang, mohon maaf misalnya ilustrasi ya, ilustrasi sekedar untuk analog ya. Orang bisa saja menjauhi perzinahan kalau memang nggak ada kesempatan. Tapi kalau ada kesempatan bisa jadi dia melakukannya, karena setan itu betul-betul memberikan iming-iming yang berlebihan kepada setiap manusia ya. Katanya kesempatan tidak datang 2 kali. Terus ambil saja kesempatannya, lakukan, toh nanti bisa bertobat, bisa gitu ya. Kan ada bisikan-bisikan seperti itu dari setan. Sehingga betapa kagumnya kita ya. Barangkali pernah saya ceritakan ada kasus pada zaman Bani Israel, ada seorang wanita yang sangat cantik, jelita luar biasa,
yang berprofesi ya, nakal lah wanita ini melayani para lelaki jomblang dengan tarif yang mahal. Tarifnya 100 dinar ya. Sehingga ada seorang pemuda, seorang abid yang dia penasaran, dia mengumpulkan uang sampai menjual apapun yang dia miliki untuk mendapatkan uang 100 dinar. Mahal 100 dinar ya. Satu dinarnya itu kurang lebih 4 gram emas, tinggal digeruskan. Kalau emas batangan itu 1 gramnya 1 juta, berarti kan 4 juta, 1 dirham, tinggal kali 100 berapa. Dikumpulkan, setelah terkumpul dia datang ke wanita ini dan sudah ada kesempatan. Wanita ini mempersiapkan dirinya untuk melayani laki-laki ini. Nah, maka pemuda ini saat mendapatkan kesempatan berzina dengan wanita ini, dia takut, dia gemetar, dan dia minta izinkan saya lari dari sini, uangnya saya kasihkan kamu gratis. Akhirnya dia lari, meninggalkan wanita ini. Ini luar biasa. Uang sudah di depan mata, tapi karena dia takut pada Allah sehingga dia tinggalkan kesempatan ini. Nah, itulah betul-betul yang disebut dengan orang-orang bertakwa seperti ini. Ada kesempatan tidak diambil karena dia takut kepada Allah. Maka si wanita ini penasaran. Dari situ dia mendapat hidayah, dikejar, dia minta informasi siapa laki-laki ini, di mana rumahnya. Nah, kemudian dia menutup ini berjilbab dan menutup mukanya ya, berhijab, pakai niqab, pakai cadar itu supaya menunjukkan dia bertobat ya. Nah, sampai di sana dia tutup pintu rumah ini. Laki-laki ini nggak tahu awalnya, tapi ketika dibuka cadarnya, oh ternyata perempuan yang dulu dia gantung kepadanya. Akhirnya saking kagetnya dia pingsan dan menjadi wafat ya, meninggal dunia. Betapa bingungnya wanita ini, saya mau mendatanginya minta supaya menjadi suami saya, ternyata dia sudah meninggal dulu. Akhirnya dia tanya-tanya apakah punya saudara laki-laki, ya ada saudara laki-lakinya yang juga soleh, tapi dia miskin ya. Akhirnya ya karena wanita ini masih punya modal ya, walaupun dari yang haram tadi ya, tapi Allah alam ini cerita pada masa Bani Israel ya. Akhirnya hiduplah wanita yang sebelumnya semacam wanita tuna susila ini yang tidak punya akhlak ya, kemudian bertobat dan akhirnya menikah dengan laki-laki saudara si almarhum ini. Hiduplah dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah rahmah, dan akhirnya wanita ini melahirkan ada 7 anak yang pada akhirnya nanti menjadi para nabi dari kalangan Bani Israel. Masya Allah, ini diceritakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawwabin ya, orang-orang yang bertaubat. Nah, ini menunjukkan bagaimana peluang itu kalau ada ya, kemudian dia merasa takut pada Allah, dia tinggalkan, tidak dimanfaatkan. Kita kembali ke masalah tadi ya, orang itu diterima taubatnya, dia diampuni dosa-dosanya, maka berusaha untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan dia kepada dosa dan kemaksiatan. Apa itu sebabnya ya? Kita lebih tahu. Apakah sebabnya itu karena mungkin karena suka berjalan safar sendirian, itu harus ada temannya ya. Syaitan ma'al wahid. Syaitan itu bersama dengan satu orang. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Kalau dengan 2 orang syaitan ini lebih jauh. Jadi diusahakan kalau dia musafir ada temannya. Lebih aman lagi kalau bersama istrinya. Insya Allah kalau bapak-bapak ini didampingi oleh istrinya aman ya. Nggak macam-macam. Nah, lebih aman itu ya. Walaupun mungkin perlu biaya lebih banyak, nggak apa-apa. Asalkan aman perjalanannya ya. Perjalanan dinas, perjalanan bisnis, atau yang lain-lainnya, atau umrah, atau haji ya. Tapi ada yang mengatakan kalau haji bersama pasangan ini ada ujian tersendiri, yaitu ujian konflik, ujian beda-beda. Akhirnya ayalah-ayalah ya. Nah, itu tergantung manajemen masing-masing lah ya. Jadi ujian beda pendapat. Nah, nanti kalau pas haji ayalah-ayalah, nah, yang satu ingin
tawaf, yang satu ingin belanja, yang satu ingin makan, yang satu ingin ibadah di masjid. Nah, itu kan agak repot ya. Tapi insya Allah masalahnya lebih banyak. Nah, ini poin yang pertama, dosa diampuni itulah tanda sukses ibadah Ramadan kita. Yang kedua, tanda sukses Ramadan kita itu apabila amal-amal kita diterima. Amal-amal baik ya, amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan ini diterima. Ini pun juga pertanyaan sama ya. Siapa yang bisa menjamin, yang bisa mengetahui kalau amal kita itu diterima Allah Ta'ala? Tidak bisa ya. Tapi sekali lagi para ulama telah memberikan penjelasan parameter-parameternya. Di antaranya yang utama adalah kita bisa mengetahui, merasakan amal kita diterima apabila al-hasanah ba'dal hasanah, kebaikan sesudah kebaikan. Sebagaimana kata Ibnu Katsir, inna min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang sesudahnya. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan, kalau ada seorang hamba yang melakukan amal-amal kebaikan, kemudian diikuti dengan amal yang kebaikan sesudahnya, berarti itu adalah tanda amal kebaikannya diterima. Tetapi kebalikannya, kalau ada seorang hamba yang melakukan amal kebaikan, kemudian diikuti dengan amal yang keburukan, amal yang buruk, amal yang dosa, maksiat, maka itulah tanda bahwa amal kebaikan yang dilakukan sebelumnya itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kembali kepada kita semuanya, sebagaimana kalau ibadah haji ya, kemabruran haji itu diketahui setelah kita pulang dari sana. Pertama soleh, pertama rajin ke masjid, bertambah rajin sholatnya, bertambah rajin puasanya, bertambah baik hubungan sosialnya dan lain-lain. Itulah tanda orang itu haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, begitu pula makbulnya amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan, tandanya adalah diketahui dari pasca pelaksanaan ibadah atau amal-amal soleh ini. Jadi sudah saya katakan Ramadan satu musim, satu bulan ini selesai. Maka parameter diterima amal-amal ibadah kita itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya 11 bulan ini. Sehingga dulu para sahabat, para salafus saleh ya, 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa supaya amal-amal ibadah di Ramadan diterima. Allahumma taqabbal minna sholatana, atau kalau kita singkat taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu terus diucapkan 6 bulan ya, coba kita bisa memperhitungkan ya. 6 bulan terus mereka tidak berhenti supaya amal-amalnya diterima. Dan 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sehingga 1 tahun penuh itu berisi semangat Ramadan. Itulah yang bisa kita tiru ya. Nah, jadi seseorang yang diterima amal ibadahnya itu apabila ada istiqomah, konsistensi. Setelah kemarin kita melakukan rangkaian ibadah di Ramadan, maka kita lanjutkan dengan pasca Ramadan ini. Dan nasihat yang bagus yang bisa kita ambil sebagai muhasabah dan patokan ya untuk menjaga konsistensi setelah Ramadan ini. Yang pertama, as-saumu lan yantahi, puasa tidak akan pernah berakhir. Yang kedua, wal Qur'anu lan yarhal, Al-Quran tidak pernah pergi kemana-mana. Yang ketiga, wal masajidu lan tughlaq, masjid-masjid tidak pernah tertutup. Kita sudah selesai masa pandemi, alhamdulillah. Insyaallah masjid-masjid sekarang dibuka walaupun mungkin ruang utamanya ditutup untuk keamanan itu teknis ya.
tapi serambinya masih ada, bisa kita lakukan ibadah di situ. Masjid-masjid terbuka, tidak tertutup. Wal istijabatu lam tatawaqqaf. Yang kelima adalah bahwa yang keempat ya. Keempat, istijabah doa itu tidak akan pernah berhenti. Ada peluang terus. Yang kelima adalah wal ajru lam yanqati. Pahala juga tidak pernah terputus. Terus mengalir sepanjang waktu setelah Ramadan ini. Kemudian poin yang keenam adalah u'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Yang ketujuh adalah kun abdan rabbaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, yang mustaqim, yang lurus dalam kendali nilai-nilai ilahiyah. Kemudian yang kedelapan adalah wala takun abdan ramadhaniyan. Janganlah menjadi hamba Allah yang musiman, yang semangatnya hanya di bulan Ramadan saja. Ini 8 poin nasihat untuk kita semuanya. Bagaimana kita menjaga konsistensi amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, ibadah utama, ibadah yang spesifik di bulan Ramadan adalah puasa. Memang puasa wajib Ramadan selesai, tapi kan masih ada puasa-puasa wajib yang lain, seperti puasa nazar. Itu wajib kita lakukan. Ya Allah, apabila anak saya lulus ujian, saya akan puasa 3 hari. Itu wajib. Wajib kita lakukan. Kemudian ada puasa kafarat. Kalau dia tidak bisa memenuhi nazarnya, sumpahnya nggak bisa terpenuhi, maka dia membayar kafarat, memberi makan kepada 10 fakir miskin. Seharinya kalau dia nggak puasa, ya memberikan makan. Nah, kemudian dia menyesali perbuatannya itu. Itulah puasa kafarat. Nah, jemaah sekalian, kalau yang kaitannya dengan puasa ini ya, mari kita teruskan. Kalau kita yakin puasa Ramadan kita itu makbul, maka kita teruskan pada bulan Syawal ini. Ada 6 hari puasa di bulan Syawal, yang itu menuntaskan ya. Kalau dalam Islam ada janji dari Rasulullah, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annahu shoma dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seolah dia puasa 1 tahun penuh. Karena dalam Islam, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Al-hasanah bi asyri amsalihah. Jadi kalau kemarin kita puasa Ramadan, ada perbedaan ya, ada yang 30, ada yang 29 ya. Kalau kita upkan atau kita genapkan 30, berarti kan seperti kita puasa 300 hari. Fadilah. Kita tambah 6 kali 10 berarti kan 60. Ada 360 hari, itu sama dengan bilangan dalam 1 tahun Hijriah. Mari itu kita teruskan ya, tidak berakhir. Orang disebut ahlus shaum, rajin puasa, yang nantinya mendapat janji masuk pintu surga Ar-Rayyan, itu bukan hanya orang yang puasa wajib saja. Misalnya kita sebut, wah dia itu ahli sholat, rajin sholat, berarti kan bukan hanya 5 waktu ya, tapi ada sholat-sholat yang lain. Dia disebut rajin puasa, hobi puasa, berarti kan bukan hanya yang wajib saja. Kalau yang wajib saja standar, orang-orang muslim banyak yang melakukan, tapi kalau yang dia tambahkan dengan sunnah, barulah dia sebut dengan ahlus shaum atau ahlus siyam, yang mendapat janji masuk pintu surga dari Ar-Rayyan. Begitu pula wal Quran lam yarhal, Quran tidak pergi kemana-mana. Quran mushaf cetakan ada di rumah kita, di rak buku kita, di meja tamu, meja belajar, meja keluarga, ataupun meja kerja di kantor-kantor, bahkan ada di aplikasi HP kita masing-masing. Dimanapun kita sambil menunggu antrian, mau bayar di teller bank, ataupun mau periksa ke dokter, antrinya 1-2 jam misalnya, bisa kita baca mungkin 1 atau 2 juz ya, waktunya nggak sia-sia. Jadi Quran terus ada. Yang kalau kita kembalikan kewajiban ya, seorang muslim kepada Al-Quran paling tidak ada 5M.
Bukan 5 miliar ya. Tapi 5M. M yang pertama membaca. Alhamdulillah ya, membaca ini minimal. Kita Ramadan kemarin ada yang khatam 30 juz bacaannya 1 kali, ada 2 kali, bahkan 3 kali. Ada lagi yang anak-anak muda yang punya semangat mungkin lebih ya, ada yang malah sampai 10 kali ya khatamnya. Nah ini kita lanjutkan pasca Ramadan sebagai bukti tilawah kita Ramadan kemarin nggak sia-sia. Pembuktiannya pasca Ramadan ini. Yang kedua adalah memahami, mentadaburi, membaca tafsirnya, menghayatinya. Yang ketiga adalah menghafal semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita, menghafal Al-Quranul Karim. Yang keempat adalah kita mengamalkan hukum-hukum atau isi Al-Quran. Dan kelima adalah kita mendakwahkannya, mengajarkan, mendakwahkan Al-Quran ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya adalah yang paling bersemangat untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan, mendakwahkan kepada orang lain dengan ilmu Al-Quran yang sudah kita dapat. Inilah kita terus berinterest dengan Al-Quran selama hari-hari kita ini pasca Ramadan. Kemudian masjid-masjid tidak tertutup. Masya Allah, alhamdulillah. Kemarin kita di bulan Ramadan bisa sholat tarawih atau bisa sholat isya ya dengan berjamaah, lanjut tarawih, kemudian sholat subuh dengan berjamaah. Yang mana kalau kita renungkan, sholat isya dan subuh ini paling berat untuk orang-orang munafik. Afdhalus sholat alal munafikin sholatul isya wa subhi. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu tentang keutamaan sholat isya dan subuh, pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara yang merangkak. Kalau tahu ya orang-orang munafik, insya Allah kita masih sehat, jasmani, rohani kita masih sehat, tidak sampai merangkak ya datang ke masjid ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Mari kita syukuri dengan terus konsisten istiqomah ini. Jadi masjid-masjid tidak tertutup. Salah satu di antara 7 golongan nanti yang mendapat naungan pada hari kiamat adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Hati seseorang yang terpaut dengan masjid. Jadi kalau di rumah saat mungkin dia sholat berjamaah di masjid. Kalau dia musafir, bagaimana dia mampir ya? Sekarang kan fasilitas kendaraan pribadi banyak. Lewat tol ada rest area yang banyak juga, musola masjidnya, mampir di sana untuk melaksanakan sholat duha sambil istirahat, untuk melaksanakan sholat-sholat wajib sambil berjamaah, sambil istirahat juga. Isoma banyak sekali. Tergantung kemauan dia ya, untuk memanage waktunya. Ketika dia terikat dengan masjid, maka insya Allah mampir masjid di mana-mana dan kita meninggalkan jejak-jejak kebaikannya. Ini yang pernah ya kita singgung. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat itu bumi, tanah ini menceritakan kisahnya, berita-beritanya. Apa itu? Berita-berita tentang kebaikan atau keburukan manusia. Kalau kita sering mampir di masjid manapun, sholat di masjid manapun, sujud di masjid manapun, maka bumi yang kita hampiri itu nanti bercerita. Ya Allah, si fulan pernah mampir di sini, sujud, sholat di sini. Ya Allah, dia pernah mampir di sini, pernah menginjakkan kakinya, sholat, sujud di sini. Itu semuanya bersaksi pada hari kiamat ya. Saksi-saksi kebaikan. Bahkan Hajar Aswad itu juga bersaksi. Kalau kita pernah menciumnya, sekali saja seumur hidup sudah alhamdulillah. Maka Hajar Aswad ini nanti bersaksi di akhirat kita pernah menciumnya.
Nah, jadi ada semangat ya untuk melakukan segala macam kebaikan. Baik, itu bisa kita teruskan ya. Jadi ada 8 poin yang dulu insya Allah pernah saya sampaikan juga. Ini nasihat yang terus berulang-ulang. Poin ketiga, parameter kesuksesan kita adalah menjaga karakter takwa. Ini paling penting. Menjaga karakter takwa yang menjadi standar kelulusan target utama dalam pelaksanaan Ramadan kemarin. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa ini sudah banyak dan sering disampaikan oleh para mubaligh dan menjadi rukun dalam khutbah Jumat. Perlu disampaikan pesan takwa ini. Apa makna takwa ini? Dari bahasa, dari akar kata waqa, yaqi, wiqayatan. Waqa itu artinya menjaga, memelihara ataupun mewaspadai. Antaja'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah, yaitu engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah, murka Allah itu ada pembatas, wiqayah, pelindungnya. Ibarat ilustrasi tadi ya, walaupun tidak boleh kita samakan, tapi kan untuk melogikakannya. Kalau kita sebagai pembantu, pegawai, ataupun karyawan di satu perusahaan, maka pasti kita akan menjaga supaya majikan kita, atasan kita itu nggak marah. Apa sih yang penyebab kemarahannya? Mungkin karena kita nggak disiplin, kita melanggar, berarti kan majikan marah. Akhirnya kita dapat sanksi, pengurangan gaji atau bahkan dipecat ya. Walaupun bukan di lingkungan perusahaannya, tapi kalau dia melakukan tindakan di luar sana yang asusila atau yang lainnya, dipecat ya. Yang viral beberapa waktu lalu, ada karyawan BUMN terkenal ya, mampir ya di Jakarta sana ya, mampir beli gorengan itu ya, mobil yang terparkir nggak di pinggir jalan, tapi ya karena padat ya, terus dia ditegur oleh kendaraan belakangnya, tapi dia marah dengan meludah ya, ekspresi kemarahannya akhirnya menjadi viral ya, beritanya kemana-mana, akhirnya si ini dipecat oleh perusahaan. Jadi ini karakter ya, jangan sampai kita mau dipecat dari hamba Allah terus kita mau menginjakkan bumi di mana ya, ini bumi milik Allah, nggak bisa ya, kita nggak bisa dipecat, maksudnya susah, bisa menjadi murka ya Allah. Jadi takwa itu berarti kita melakukan proteksi ya. Kalau misalnya ilustrasi kita saat panas ya, berarti kita bawa topi atau bawa itu, berarti topi itu sebagai cara untuk supaya kita nggak kepanasan. Kalau kita hujan bawa payung, berarti payung itu bisa menjaga dari hujan ya. Kalau kaki kita panas, berarti pakai sandal. Itulah cara-cara kita ilustrasi untuk bagaimana bertakwa menjaga dari yang dunia tadi. Nah, kalau kita menjaga diri dari adab Allah, dari murka Allah, berarti kita harus waspada, harus hati-hati yang diilustrasikan oleh Ibnu bin Ka'ab pada Umar bin Khattab. Bagaimana takwa itu adalah seperti kita berjalan di jalan yang penuh dengan hambatan, ada duri, ada lubang, macam-macam. Maka kita berhati-hati saat berjalan, jangan sampai kita menginjak duri, jangan sampai kita melewati lubang, harus hati-hati. Itulah contoh karakter takwa yang menurut Ali bin Abi Thalib, at-taqwa al-khawfu minal jalil, takut pada zat yang maha agung, yang maha mulia Allah Ta'ala, harus kita takuti. Nah, takut pada Allah bukan kita lari, tapi justru kita dekat ya kepadanya. Wal amalu bitanzil, melaksanakan pesan-pesan hukum yang ada dalam Al-Quran. Wal ridho bil qalil, ridho dengan nikmat-nikmat yang sedikit. Wal istidad liyaumir rahim, mempersiapkan diri untuk menjaga atau bersiap menghadapi kehidupan panjang di akhirat yang sangat panjang. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sesungguhnya bilangan hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun
dalam perhitungan kita di dunia. Jadi 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita misalnya diberikan umur Allah Ta'ala 60-an tahun di dunia, maka seolah-olah kita hanya 1,5 jam saja di akhirat sana. Jadi sangat sedikit sekali perbandingan antara dunia dengan akhirat ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menginternalisasikan karakter takwa pada diri kita yang nanti berdampak pada sosial ya? Waktunya terbatas, saya baca secara ringkas ya. Bagaimana cara kita menjaga konsistensi ketakwaan itu? Yang pertama adalah kita mencintai Allah Ta'ala di atas segala-galanya, di atas semua makhluk. Tidak ada yang lebih kita cintai daripada Allah Ta'ala. Jadi harus mendahulukan kepentingan Allah di atas yang lainnya, mendahulukan syariat Allah di atas aturan-aturan manusia semuanya. Yang kedua, merasakan senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ayatnya banyak, di antaranya surat Al-An'am ayat 59 ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Pada sisi Allah kunci-kunci hal yang ghaib tidak ada mengetahui kecuali Allah. Apa yang dimaksud kunci-kunci yang ghaib ini? Baik itu kaitannya dengan terjadinya hari kiamat, tentang masalah turunnya hujan, tentang rahim, tentang anak yang ada di rahim, tentang apa yang terjadi pada masa yang akan datang, tentang tempat kematian manusia, semuanya itu ghaib. Allah Ta'ala saja yang tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah yang Maha tahu terhadap apapun yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqitu min waraqah illa ya'lamuha. Apabila ada satu helai daun yang jatuh, Allah Maha tahu di mana jatuhnya, sebabnya apa. Seluruh dunia banyak sekali daun-daun yang jatuh itu tidak ada yang lepas dari penguasaan Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Apakah ada satu biji tanaman yang ada pada kegelapan bumi, wala rabbin wala yabisin, baik itu yang basah ataupun yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya ada di tulisan di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang kedua, merasa selalu diawasi, dipantau. Bukan hanya saat kita di masjid, tapi saat kita di rumah, saat di kamar, saat di tempat kerja, saat di pasar, saat di tempat manapun Allah Maha tahu. Ini yang paling penting saya kira ya, tentang muraqabatullah. Yang ketiga adalah mengetahui akibat perbuatan maksiat. Ini panjang persoalannya ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi menyebutkan ada 51 dampak kemaksiatan. Ini harus kita pelajari, kita ketahui supaya kita takut jangan sampai melakukan kemaksiatan. Di antaranya adalah firmanul ilm. Orang yang banyak maksiat itu terhalangi mendapat ilmu, susah paham, susah menangkap informasi, susah menghafal. Imam Syafi'i itu pernah bercurhat ya kepada gurunya Waqi'. Syakautu ila Waqi' an su'hifzi. Saya pernah mengadu kepada Waqi'. Waqi' itu gurunya beliau, salah satu guru beliau, tentang jeleknya hafalan saya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau menunjukkan, memberikan nasihat kepada saya supaya menjauhi kemaksiatan. Wa'alam annal ilma nur, dan ketahuilah ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi, dan ilmu Allah tidak diberikan, la yuhdalil asi, tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi kalau ada anak-anak kita atau mungkin kita sendiri yang mungkin susah ya menghafal dan susah menangkap, menyadari atau menangkap, memahami ilmu, maka bisa jadi karena faktor
kemaksiatan padahal yang beliau lakukan saat itu ya itu tidak kemaksiatan besar, beliau tanpa sengaja ya, itu kan menurut sababul wurudnya itu beliau tanpa sengaja melihat betis seorang wanita, tanpa sengaja itu saja sudah menghilangkan memori hafalan beliau, apalagi kalau yang lebih dari itu ya, sehingga tidak apa ya, sehingga masuk akal kalau kita mungkin ya sekarang ini susah sekali untuk menghafal atau untuk memahami karena betapa banyak kemaksiatan yang ada di sekitar kita ya, baik sengaja atau tidak kita lihatnya, Allah a'lam. Jadi kita terhalangi dari ilmu, kita terhalangi untuk melakukan ketaatan, itu disebabkan dosa kemaksiatan, kita hati kita menjadi kotor, bahkan hidup kita menjadi sulit, dan juga musibah-musibah yang datang itu juga diakibatkan oleh kemaksiatan, dan bahkan juga bisa memperpendek umur atau mengurangi keberkahannya, bisa menghalangi rezeki dan juga mendatangkan kegelisahan. Banyak sekali tadi saya sebutkan ada 51 dampak kemaksiatan harus kita waspadai. Yang keempat adalah belajar melawan hawa nafsu dan mengalahkannya. Inilah yang bisa menjaga konsistensi ketakwaan kita ya. Mengalahkan hawa nafsu dan melawannya. Nafsu ini ilustrasinya seperti anak kecil yang sudah aktif bisa bergerak. Mungkin dia sudah bisa merangkak atau mungkin bisa berjalan ya, atau dia sudah bisa bergerak aktif lah. Kalau kita biarkan anak kecil ini kemana-mana, ada tangga kalau kita biarkan ya dia naik, di rumah ada tembok, nah misalnya dia sudah bisa coret-coret dengan spidol itu, kalau dibiarkan ya temboknya full catatan macam-macam. Tapi kalau dikasih tahu, nah ini tembok ya, kalau mau nulis ini ada papan tulis, kita belikan whiteboard, kalau nulis di sini dia akan terkendali, potensinya akan teralokasikan ke papan tulis itu, ekspresinya apa. Kalau tembok dibiarkan bersih ya, itu kalau dikendalikan ya. Tapi kalau dibiarkan akan bisa kemana-mana. Jadi itulah contoh anak kecil ya, yang itu seperti nafsu kita. Kalau diumbar itu akan bisa bahaya. Dan terakhir yang kelima adalah meninggalkan tipu daya setan dan bisikan-bisikannya. Jadi langkah-langkah wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, bisikan-bisikannya, jebakan-jebakannya, yang mungkin dulu juga pernah saya sampaikan di awal-awal dulu ya, ada paling tidak 7 jebakan setan yang harus kita waspadai, mulai dari faktor yang kaitannya dengan masalah dosa-dosa besar ya, menjadikan kita itu kafir, sampai yang terkecil adalah faktor was-was, keraguan-raguan, dan menjadikan kita bimbang ya, dalam segala hal. Inilah hal-hal yang bisa menjadi renungan kita sebenarnya. Ada 3 parameter sukses Ramadan. Yang pertama adalah kita diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua adalah diterima amal-amal kebaikan kita. Yang ketiga adalah menjaga karakter takwa. Mudah-mudahan kita bisa mencapai semuanya. Allah Ta'ala memberikan ridho kepada kita semuanya, keluarga kita, sehingga menjadi keluarga yang sakinah wa rahmah, dan kita konsisten sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.